labbaik Allahumma لبيك labbaik, لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak إن labbaik, الحمد innal hamda والنعمة wa ni'mata لك والملك walakal mulk لا شريك لك la syarika lak, لبيك اللهم لبيك labbaik Allahumma لبيك labbaik, لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak إن الحمد labbaik, innal hamda والنعمة wa ni'mata لك والملك walakal mulk لا شريك لك la syarika lak, لبيك اللهم لبيك labbaik Allahumma لبيك labbaik, لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak إن labbaik, الحمد innal hamda والنعمة wa لك ni'mata والملك walakal mulk لا شريك لك la syarika lak. اللهم Allahumma صل وسلم salli wa sallim على سيدنا محمد ala sayyidina وعلى Muhammadin آله wa ala alihi وأصحابه wa ashabihi ajma'in. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak labbaik, الحمد innal hamda والنعمة wa ni'mata لك والملك walakal mulk لا شريك لك la syarika lak. لبيك اللهم Labbaik لبيك Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak labbaik, لك والملك walakal mulk لا شريك لك la syarika lak. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma لبيك labbaik, لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak إن labbaik, الحمد innal hamda والنعمة wa ni'mata لك والملك walakal mulk لا شريك لك la syarika lak. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik, لبيك اللهم لبيك labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك labbaik la syarika lak labbaik, إن الحمد innal hamda والنعمة wa ni'mata لك والملك walakal mulk لا شريك لك la syarika lak. لبيك اللهم لبيك Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك labbaik la syarika lak إن labbaik, الحمد innal hamda والنعمة wa ni'mata لك والملك walakal mulk لا شريك لك la syarika lak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah melakukan salah satu rukun daripada ibadah Allah, yaitu niat di tempat miqat. Jadi mulai saat ini Bapak dan Ibu semuanya sudah berlaku larangan-larangan haram tersebut. Yang laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menggunakan sepatu, tidak boleh membuka aurat, tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh mencukur kumis, tidak boleh mencukur kepala sampai nanti tahallul. Begitu juga yang perempuan sebaliknya, tidak boleh membuka auratnya, tidak boleh menutup mukanya, tidak boleh menutup telapak tangannya, tidak boleh memberikan aurat kepada orang yang tidak dikenal dan lain-lain. Itu semuanya sudah berlaku saat ini sampai nanti kita melakukan prosesi tahallul. Baik Bapak dan Ibu semuanya, karena sekarang sudah berlaku larangan-larangan haram tersebut, jadi alangkah baiknya untuk semuanya saja agar lebih berhati-hati. Apalagi untuk masalah kamar mandi. Kamar mandi ini gawat. Kenapa? Karena di sana takutnya kita tidak sadar kain ihram kita kena najis atau kena daripada hadas yang bisa tidak memberikan keabsahan daripada ibadah umrah kita. Jadi nanti untuk semuanya saja, kalau misalkan mau masuk ke kamar mandi, hati-hati.
Kemudian nanti yang laki-laki dibuka dulu yang ihram atas, kemudian digantungkan, pastikan tempat gantungannya bersih. Begitu juga yang perempuan, kalau misalkan mau lepas dupatannya, pastikan di sana tidak ada orang lain kalau misalkan terlihat auratnya. Kemudian yang paling penting adalah sabun. Jadi untuk semuanya saja kita pukul rata, tidak boleh pakai sabun-sabunan ketika masuk kamar mandi. Entah itu habis makan, entah itu habis buang air dan lain-lain, tidak boleh pakai sabun. Sebenarnya kalau misalkan kita mau runtutkan lagi dalam tafsilat ilmu fikih, itu ada beberapa pewangian yang memang diperbolehkan. Tetapi untuk kali ini, untuk lebih berjaga-jaga, untuk menghilangkan rasa ragu, semuanya kita tidak perbolehkan. Bapak, Ibu, insyaallah perjalanan kita menuju kota Makkah Al-Mukarramah akan memakan waktu sekitar 5 sampai 6 jam. Sekarang kita start jam 3, katakanlah kita paling lambat sampai di sana jam 8 malam. Sampai kita di sana, kita turun dari bis, kemudian kita kumpul di lobi hotel, kemudian nanti kita akan dibagikan kunci kamar masing-masing, kemudian nanti kita makan malam terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah makan malam, naik ke kamarnya masing-masing, tidak perlu repot-repot untuk pikirkan koper. Yang sekarang kita akan kerjakan adalah koper. Nanti insya Allah akan sampai di kamar masing-masing setelah kita melakukan ibadah Kemudian setelah nanti Bapak Ibu semuanya naik ke kamarnya masing-masing, semuanya saja untuk memperbaharui wudunya. Karena salah satu syarat untuk sahnya tawaf adalah kita harus terbebas daripada hadas dan najis, dan kita harus memiliki wudu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, rukun yang kedua daripada ibadah umrah itu adalah tawaf. Berapa kali? 7. Tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Kemudian selanjutnya adalah tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu maksudnya berurutan. Tidak boleh sa'i dulu kemudian tawaf, tidak boleh tahallul dulu baru sa'i. Semuanya harus berurutan. Niat di tempat miqat, kemudian kita tawaf 7 kali, kemudian kita sa'i 7 kali, kemudian kita tahallul. Tawaf tidak kurang tidak lebih 7 kali. Kita mulai dari Hajar Aswad. Seharusnya untuk memulai tawaf itu kita diharuskan untuk mencium Hajar Aswad. Tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka kita mendapatkan pilihan kedua, yaitu kita menyentuh Hajar Aswad, kemudian kita cium tangan kita yang tadi kita sentuhkan ke Hajar Aswad tersebut. Tapi kalau tidak mungkin lagi Para Ustaz, kita lambaikan tangan kita dari jauh, kemudian kita kecup seakan-akan kita mengecup Hajar Aswad. Itu namanya adalah istislam. Bismillahirrahmanirrahim, kita kecup. Bismillahirrahmanirrahim, kita kecup. Bismillahirrahmanirrahim, kita kecup lagi. Kemudian dari Hajar Aswad sampai nanti maqam Ibrahim, kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai nanti kita ke maqam Ibrahim, kita akan melintasi. Ada doanya lagi. Kita baca doa lagi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira, sampai akhir doa. Setelah kita baca doa ketika melintasi maqam Ibrahim, kita membaca doa tawaf putaran pertama. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti putaran ke-7. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika nanti kita tawaf, saya harapkan semuanya harus selalu menjaga wudu. Karena nanti
rakaat pertama. Setelah selesai kita nanti, kita tawaf 7 kali, kemudian kita akan melakukan sholat sunnah tawaf. Ini memang bukan termasuk rukun pada sunnah ibadah umroh. Kita mau pahala tambahan apa enggak? Mau. Kalau kita mau berarti sunnah ihram, sunnah umroh semuanya harus kita lakukan. Kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama yang kita baca adalah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la akhir surah. Sampai rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua kita baca Al-Ikhlas. Selesai dari sana kita sama-sama baca doa. Kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Kita lanjut lagi nanti minum air Zam-Zam. Ini minum air Zam-Zam juga termasuk sunnah daripada ibadah hafal doanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Intinya 3. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala jenis penyakit. Selesai kita minum air Zam-Zam, kita melanjutkan ibadah sa'i. Kita mulai dari Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah itu 1. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa itu kita hitung 2. Sampai nanti kita akhiri di Bukit Marwah. Di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah di sana ada lampu hijau. Di lampu hijau itu ada ibadah sunnah lagi. Apa ibadah sunnahnya? Ibadah sunnahnya adalah harwulah. Harwulah itu adalah lari-lari kecil. Tapi yang disunnahkan hanya laki-laki. Yang perempuan kalau lari-lari kecil dapat pahala sunnah apa enggak? Tidak dapat. Yang boleh atau yang bisa mengerjakan lari-lari kecil itu hanya yang laki-laki. Dengan syarat tidak boleh saling mendahului. Bukan niat untuk perlombaan, tapi niat untuk menjalankan ibadah sunnah. Setelah nanti kita akhiri di Bukit Marwah, nanti kita sama-sama tahallul. Tahallul ini adalah prosesi seremonial. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa kita sudah boleh mengerjakan yang tadinya tidak boleh. Sekarang kita ini punya larangan-larangan, yaitu memotong rambut, menggunakan wewangian, membuka aurat. Untuk yang bersuami istri tidak boleh berhubungan, tidak boleh rafat, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh suuzon, tidak boleh berpikiran-pikiran negatif yang lain. Nanti ketika kita tahallul, yang tadinya kita tidak diperbolehkan sudah diperbolehkan kembali. Tahallul ini bagi laki-laki ada 2. Yang pertama at-taqsir, yang kedua at-tahlik. At-taqsir itu artinya pemendekan, sedangkan at-tahlik itu artinya kita potong botak. Yang at-taqsir itu minimal panjangnya 1 ruas jari. Dan berapa helai? 3 helai. Untuk yang tahlik, yang botak tidak ada minimal, semuanya harus bersih. Untuk yang perempuan itu cuma 1. At-taqsir hanya pemendekan. Yang ibu-ibu nggak usah ikut botak, ya. Nanti keluarganya bingung di rumah. Ini kenapa akpol kok pulang-pulang umroh? Ya, jangan ikut-ikut buat ibu-ibu pendek aja potongnya. Nah, nanti yang saya khawatirkan ibu-ibu harus tetap menjaga auratnya. Jadi nanti ketika tahallul, yang ibu-ibu cari tempat yang pojok, cari tempat yang tertutup. Biasanya ibu-ibu itu saling masuk ke dalam mukenahnya, nanti baru dipotong. Allahumma ij'al likulli sya'ratin hasanatan wamhu 'anna biha sayyi'atan warfa' biha 'indaka darajatan. Kemudian salah satu sunnah tahallul juga, yang punya suami boleh memotongkan istrinya, yang keluarga boleh memotongkan keluarga yang lainnya. Yang suami istri silahkan, yang keluarga silahkan. Yang tidak boleh adalah suami memotongkan istri yang lain.